Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali ya pada sore yang cukup segar ya, karena di kota Jombang baru saja diguyur hujan. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi ya hari ini di hari apa ya, sampai lupa hari ini ya, hari Sabtu di kalender yang ke-24 Februari 2024. Eh, Kali ini Nur bisa hadir apa ya, menemani Anda semuanya untuk kembali lagi kita bercuap-cuap, berkicau seputar dengan isu-isu yang ada di sekitar kita ya, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada sore hari ini aku tidak sendiri, sudah ada teman dari jauh di sana. Sama-sama Jawa sih, cuman kalau di sini Jawa Timur, kalau di sana Jawa Tengah. Halo, Assalamualaikum, Muri. Waalaikumsalam. Halo Nur. Gimana kabarnya? Sehat Alhamdulillah ya? sehat. Di sini juga seger nih di Gimana di Jogja. sana cuacanya? Cuacanya cerah ataukah lagi hujan kayak di sini? Sama habis diguyur hujan juga. Tadi sempat ada angin juga. Seger ya. Kayaknya hampir merata ya hujannya ya. Mm-mm. Oke. Nah, Muri ini nama lengkapnya siapa? Muriana, ada Riana. toharinya ya? Nggak ada tuh hari itu nama Oh, suami. oh, masih ya ikut sama suami. Biar biar ada nama belakang lah. Oke, makanya kemarin tak tulis Muriana kok ada toharinya, gitu tak kira nama bapaknya atau nama siapanya. Soalnya dulu yang Oke, bikinin Muri ini Facebook hari. oh itu ya. Nah, Muri ini sebenarnya kita ketemu waktu di Jogja sama-sama satu training gitu ya di satu nama. Nah, sekarang dia membuat satu lembaga namanya Satu Kata. Jadi sama-sama simple ya. Aku nanti mau bikin namanya Satu Hati deh. Guys, mantap. Nyanyi satu kata. Oke, nah sebelum kita nanti ngobrol lebih jauh ya terkait dengan tema kita hari ini yaitu perempuan dalam jebakan budaya patriarki. Sepertinya sih kalau bahasanya Muri itu kok wah bahasanya kok ngeri gitu ya, padahal enggak juga sih ngeri ngeri ya, lebih ngeri lagi, lebih ngeri lagi gimana kondisi Indonesia saat ini ya yang aduh semuanya pada naik harga sembako pada naik tuh ibu-ibu pada ini ya mengeluh semuanya ya. Pemimpinnya gonta-ganti tapi kondisi ekonomi masyarakatnya enggak juga berganti ya. Tetap aja yang susah tambah susah ya, yang kaya makin kaya. Ya, mungkin sebelumnya Muri bisa memberikan apa ya informasi secara sederhana sekolah riset satu kata ini kira-kira konsennya di bidang apa atau kegiatan-kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan? Monggo. Oke, selamat sore teman-teman semua. Eh, Sekolah riset satu kata itu kita dirikan beberapa tahun yang lalu, sekitar 3 tahun lah. Jadi ya tahun ini tuh tepat 3 tahun nanti di akhir Desember. Nah, ada banyak kelas. Awalnya kelas yang kita bikin itu kelas seri sekolah riset kampung. Jadi memang Mhm. awal cita-cita kami itu untuk membuat gimana ya orang bisa riset. Dan riset itu bukan hanya milik perguruan tinggi gitu kan. Kan selama ini yang disebut dengan riset atau penelitian itu kan hanya orang-orang yang di perguruan tinggi yang bisa melakukannya gitu ya. Padahal kan bisa jadi cara hidup kita di desa, di rumah atau di perkotaan atau di mana saja itu sebenarnya juga proses riset gitu. Cuma tidak di Mhm. publikasi, nggak di dokumentasi, terus tidak dituliskan semacam itu. Itu awal mulanya. Mhm. Dari sekolah riset kampung yang kami tujukan untuk minimal S1 yang sedang menempuh S1 itu ternyata ada juga yang tidak bukan hanya mahasiswa yang ikut tapi praktisi. Terus dari situ berkembang jadi sekolah riset untuk diskursus dan politik. Karena suami saya yang mengajak untuk mendirikan ini, itu background-nya politik. Jadi kita mulai dari situ.
dari diskursus politik, diskursus dan politik secara umum, mengerucut ke tokoh-tokoh yang sedang populer, siapa misalnya Zizek atau Foucault dan sebagainya itulah gitu. Nah, seiring perkembangan itu ada juga kami menyelenggarakan kelas yang namanya Sekolah Riset Gender dan Politik. Karena ada permintaan request dari setiap alumni gitu. Jadi yang membesarkan kami adalah alumni itu tadi. Jadi ya alumni itu minta apa, kita belajar lagi, bikin lagi, gaya goro-goro lagi gitu. Nah itu sekilas. Itu untuk sekarang yang sedang berjalan namanya Sekolah Riset Politik Emansipasi Baru. Jadi ada beberapa tokoh yang kemudian membicarakan tentang apa itu yang dimaksud dengan perubahan. Semacam itu Nur, mungkin sekilas seperti itu. Kami di Jogja, di lereng Gunung Merapi. Monggo kalau mau main ke sini. Adem. Dekat dengan Gunung Merapi. Ya, lebih dekat. Ya, meskipun kalau dari puncak tetap 13 km, tetapi hawanya sudah hawa Gunung Merapi. Hawa gunung. Statusnya gimana? Aman ya? Aman. Jadi seringkali ya. Merapi itu kalau melernya lebih sering ke barat. Jadi yang bagian justru yang ini ya, arahnya ya. Oke. Nah itu ya Sobat Kar53 sekilas tentang Sekolah Riset Satu Kata dan juga ini bisa dibilang foundernya ya, pendirinya ini ya bersama suami ya. Ya. Oke. Nah kita kali ini Muri, kita lagi ngobrol-ngobrol tentang perempuan. Nah sebelum ke budaya patriarki, kalau secara umum Muri sendiri melihat kondisi perempuan yang ada di Indonesia ini seperti apa sih? Misalnya di Jogja ketika kita mengamati ya, paling tidak sedikit banyak aku kira kultur atau budaya yang ada di Jawa Tengah, di Jogja dengan di Jombang mungkin enggak terlalu jauh berbeda ya kondisi perempuannya. Mungkin Muri bisa bercerita dulu gimana sih pandangannya tentang kondisi perempuan saat ini? Gimana ya? Pertanyaan ini pertanyaan yang sulit ya kalau menurut saya karena kita mau pakai standar apa ini untuk mengukur kondisi ini ya. Biasanya kalau kemiskinan itu kan pakai apa? BPS itu ya. Statik. Itu kemiskinan itu apa gitu. Nah, kalau apa namanya mungkin ada beberapa riset bagaimana relasi antara perempuan dan laki-laki yang ada di sana seperti apa kan kita bisa melihat ditarik gitu ya secara generalnya seperti apa. Iya, maksudnya kalau dari bagaimana perempuan belajar tentang perempuan atau tentang kesetaraan gender, bahkan kebijakan kita itu sudah banyak dan itu kayaknya sudah harusnya tidak terjadi apa-apa lagi, tapi senyatanya di media juga semakin banyak ya kasus pelecehan, kasus ketidaksetaraan, kasus kekerasan. Jadi saya ingat Foucault nih, kalau Foucault itu katanya kan gini ya, teman-teman mungkin tidak sedikit yang tahu Foucault juga sudah banyak gitu. Tapi nanti kalau belum tahu ya boleh buka-buka sih Foucault itu siapa gitu ya. Membicarakannya itu sama dengan mengungkapnya gitu. Jadi ketika kita membicarakan ini berarti kita membuat sesuatu itu ada gitu. Kalau kita nggak bicarakan ya tidak ada kan gitu. Tapi senyatanya memang setelah kita membicarakan misalnya ada undang-undang yang terkait dengan kekerasan seksual, bahkan sekarang di perguruan tinggi, bukan hanya di perguruan tinggi, di PAUD pun juga ya, saya diminta untuk menjadi tim untuk anti kekerasan di sekolah gitu itu justru semakin banyak terjadi gitu karena adanya lembaga itu tuh justru mengungkap atau karena ya bisa jadi ya jadi project gitu ya. Tapi bukan itu juga gitu, tapi juga seperti diadakan dan karena ada yang ngurus jadi kalau ada apa-apa ya diusut gitu.
Jadi kalau di Jogja sendiri misalnya kita kan belajar gitu ya feminis dan sebagainya secara mungkin ini yang di perguruan tinggi. Ya itu bukan berarti menjamin tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan kok gitu. Tetap saja orang yang belajar feminis dan sebagainya ternyata ketika dihadapkan dengan masalah-masalah real juga ada. Nah, di apa yang kami sudah lakukan di Sekolah Riset Satu Kata misalnya waktu itu bersama MBKM UNES, kami kerjasama dengan Universitas Negeri Semarang itu kami coba melihat bagaimana di sekitar sini saja di sekitar Sekolah Riset Satu Kata pembicaraan tentang perempuan itu seperti apa gitu. Kita ngadain berapa 3 hari training untuk KDRT gitu. Tapi kita tidak juduli KDRT. Training itu kita juduli dengan belajar aksara Jawa. Nah, kontennya yang kemudian kita buat untuk melihat bagaimana perempuan di sekitar sini gitu. Nah, dari situ ya terungkap kalaupun misalnya ada agama yang sudah dipahami oleh masyarakat setempat, itu juga kemudian tidak bisa menjamin kalau perempuan terbebas dari kekerasan gitu. Kadang-kadang justru agama itu yang dijadikan apa untuk ya aku nggak boleh ngelawan gitu. Itu yang saya garis bawahi dan ternyata apa ya yang kemudian pertanyaan saya apa yang membuat perempuan jadi berani gitu. Kalau dari hasil risetmu gimana? Apa yang dari beberapa kasus kira-kira apa yang membuat seorang perempuan ini kemudian berani keluar dari itu tadi, dari kungkungan mungkin dari apa namanya relasi yang tidak setara, termasuk dari budaya patriarki. Apa sih yang bisa memunculkan keberanian dari seorang perempuan? Iya, apa ya? Kalau saya sih sekilas melihat mereka harus gaul. Jangan hanya sendiri ketika mengalami sesuatu yang gak enak. Itu saja yang itu pertama. Selain mengenali, karena kan mengenali tubuh kita itu tidak bisa lepas dari gaul dengan lingkungan gitu. Karena tubuh kita ini kan juga dibentuk oleh lingkungan kan gitu. Lingkungan di mana kita berada dari misalnya dari keluarga apa kita gitu. Terus di sekeliling kita keluarganya seperti apa. Kita gaulnya dengan siapa. Lalu yang selanjutnya sejarah yang membentuk diri kita ini gimana gitu. Kita baca apa. Kita sudah kemana saja gitu. Sudah gaul itu Sudah pun ya. ketemu siapa saja. Nah ya, sudah gaul itu pun juga tidak menjamin lepas dari kasus-kasus kekerasan karena ya itu konsekuensi dari di mana di setiap tempat itu kan ada yang berkuasa ya dan beradaptasi untuk membuat atau menciptakan strategi dengan kekuasaan itu kan proses yang tidak cepat dan mudah gitu. Sementara itu sih. Jadi aku tertarik ya. Sebelum lebih jauh nih kita ngobrolnya. Mungkin sedikit apa namanya deskripsi dulu ya terkait dengan budaya patriarki itu budaya apa sih? Itu makanan apa sih, Muri? Mungkin bisa sharingkan ya dengan pendengar semuanya. Mungkin di kalangan teman-teman aktivis itu sudah istilah yang hampir sering kali ya setiap ketemuan pasti kita udah tahu akar dari persoalan perempuan ya budaya patriarki itu. Tapi memang ada beberapa perempuan yang misalnya berada di daerah-daerah terpinggirkan mungkin tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang ketika terjadi kekerasan atau termasuk akar dari budaya patriarki ini bisa menyebabkan banyak hal yang itu berdampak merugikan si perempuan. Nah, mungkin Muri bisa sedikit jelaskan nih, apa sih budaya patriarki? Oke, yang saya mendefinisikannya, tapi bukan definisi juga sih ya, tapi ya dengan pertanyaan, siapa yang menentukan keputusan Anda? Apa yang membuat Anda membuat keputusan? Coba
lihat gitu. Ingat-ingat sekitar kita gitu. Apa yang membuat kita memutuskan siapa mereka gitu. Ini Terus pertanyaan buat perempuan ya. nah iya, jadi kita mencoba mungkin bukan hanya perempuan ya, karena patriarki sendiri kan laki-laki juga menjadi korbannya ya. Gitu kan. Ya, tapi dampaknya nggak sebesar perempuan. Gitu ya. Siapa? Siapa yang menentukan kita, yang membuat kita memutuskan, apa yang membuat kita memutuskan sesuatu gitu. Nah, dominasi ini tadi yang kemudian seringkali disebut dengan budaya patriarki. Nah, karena ini banyak kasus terjadinya pada perempuan yang nggak bisa memutuskan sesuatu, dia didominasi oleh seringkali ya laki-laki gitu, kekuasaan laki-laki. Itu kemudian yang lebih apa ya, yang lebih sering kita dengar tentang budaya patriarki itu. Nah, kalau secara simpel ini kan apa namanya? Terkadang kan ya perempuan atau laki-laki kan tidak tahu ya, maksudnya siapa yang awalnya memunculkan budaya itu, tapi kita bisa merasakan dampaknya gitu kan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Muri bilang dampaknya memang benar, tidak hanya perempuan, ya sepakat sih. Misalnya menangis itu kan cenderung ini kan ke perempuan, sehingga laki-laki nggak boleh menangis, harus tegar. Itu hanya salah satu contoh kecil, tapi memang menurutku lebih banyak dampak yang dirasakan oleh perempuan, termasuk gimana perempuan itu tidak punya kontrol atas dirinya, kemudian tidak punya akses untuk bisa, kita lihat aja untuk pendidikan tinggi, berapa persen perempuan yang bisa mengakses atau memperoleh pendidikan yang tinggi. Misalnya dalam satu keluarga aja, ketika ada laki-laki dan anak perempuan, pasti yang didahulukan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi pasti si laki-laki, dengan alasan nanti dia akan sebagai kepala keluarga, harus menghidupi keluarga, sementara perempuan nanti pasti akan di ranah domestik aja. Nah itu kan mau tidak mau itu akan memang membatasi perempuan untuk bisa mendapatkan akses untuk misalkan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau juga supaya tidak menjadi korban pelecehan seksual. Itu kan dampak yang dimunculkan. Gimana menurut Muri? Iya, memang saya sepakat dengan Nur kalau kemudian dampaknya lebih banyak ke perempuan. Ya, dampaknya lebih banyak ke perempuan, dan sampai saat ini juga perempuan sendiri kemudian melanggengkan itu dengan kekerasan selanjutnya kepada perempuan yang lain, gitu. Contohnya gimana nih contohnya? Coba deh kalau umpamanya saya sebagai seorang ibu gitu ya, terus saya nggak punya di dalam rumah tangga ini misalnya saya harus melakukan ini sendirian, membersihkan rumah dan sebagainya. Kan ini bukan tugas saya sebagai perempuan di dalam rumah kan? Ada nggak ketetapan dalam agama kalau gitu perempuan harus membersihkan rumah gitu? Nggak ada kan di dalam itu Pak Ustadz Muri kadang ngomong kayak gitu. Atau kalau kita lagi salah satunya kan sejarah ya, pernikahan itu selalu diwanti-wanti, wedo ibu. Nah itu aku sudah langsung aduh pas geser. Jadi itu kan anu ya apa ya, komitmen bersama gitu, bukan masalah ini tugasku sebagai perempuan harus. Nah, karena tradisi tadi yang membentuk kita sebagai perempuan harus terampil untuk rumah tangga, sementara ada pemisahan ya antara private dan publik gitu, wilayah domestik, ini wilayah rumah dengan wilayah bukan rumah, keluar rumah gitu. Jadi ada pembagian peran yang itu terus-menerus dilakukan, dan kayaknya jadi label atau stigma kalau perempuan harus di rumah saja dan laki-laki itu kan. Tapi kan sekarang kan enggak ya, perempuan juga bisa dan bisa keluar rumah. Tapi kan dia juga akan dihadapkan pada kemungkinan di luar rumah juga akan mengalami kekerasan yang sama gitu ketika di pabrik tadi. Nah, saya kembali ke yang tadi.
perempuan kemudian meneruskan itu kepada perempuan lain gitu. Di dalam rumah misalnya karena tidak ada pembagian peran yang jelas, kepada siapa kemudian saya minta tolong untuk membersihkan rumah? Boleh nggak Suami. saya minta kepada laki lain yang saya anggap sebagai ART gitu? Kalau punya ART kan ya Nah, ke iya. suami. Itu kalau mamanya ART ya gitu ya. Iya. Terus saya melihat ada satu keluarga yang dia memilih ART-nya itu laki-laki gitu gitu. Tapi kan kalau enggak kan berarti satu saya akan minta ibu saya gitu kalau ibu saya masih ada atau adik Enggak. saya atau Iya. saudara saya yang itu perempuan yang bisa gitu kan karena di sini sudah terbentuk yang bisa nandangin perkara rumah tadi perempuan gitu. Nah itu Iya. terus itu mungkin tidak itu hal sepele yang mengurus. Belum lagi kalau itu kemudian berupa kekerasan yang psikis gitu ya. Misalnya saya udah sakit hati dengan suami saya. Nanti saya ceritakan nih sakit hati saya kepada anak saya. Nah, anak saya kemudian menjadikan itu sebagai cara pandang untuk melihat laki-laki. Gitu kan? Untuk melihat dan membentuk dunianya nanti kalau berkeluarga akan meneruskan itu atau menolak itu gitu. Lah iya kalau kemudian dia kemudian mendekonstruksi atau mungkin istilahnya ya dia akan mempelajarinya dan tidak akan mengulangi lagi hal yang sama. Tapi kan cukup sulit kemudian tidak membawa-bawa itu dalam kehidupan selanjutnya gitu. Nah, Iya itu. sih, kalau aku sepakat ya, memang apa namanya relasi rumah Saya tangga, nyerahkan misalnya suami istri kamu itu akan sebentar. menjadi oke. Ya, kita tunggu Mbak Puri ya, supaya Ya, lebih terang sudah. gitu ya. Nah, sudah lebih terang sekarang. Oke, ya Muri memang aku lihat ya kalau dalam satu keluarga itu seringkali anak memang mengacu atau menirukan bagaimana dia melihat relasi antara orang tuanya, ibu dan bapaknya. Nah, ketika baik tentu aku meyakini sih itu akan menjadi contoh yang baik juga ketika ada relasi yang setara, anak akan melihat oh memang ibu dan bapaknya ini bisa berbagi tugas, bisa saling komunikasi, nggak seperti bos dan majikan, nggak seperti atasan dan bawahan gitu kan. Ataupun sebaliknya, ketika sang laki-laki sedikit-sedikit melakukan kekerasan, entah itu fisik, entah itu lisan, nah itu sedikit banyak itu juga memberikan pelajaran kepada anak. Bagaimana sih pola relasi antara laki-laki dan perempuan ketika nanti dia membangun rumah tangga, dan itu memang menurutku hal yang sangat krusial ya. Kalau ingin merubah harus dimulai dari lingkup yang kecil, yaitu lingkup keluarga. Gimana kalau menurut Muri? Iya, saya sepakat itu. Dan mungkin cukup sulit sebenarnya Nur ketika kita menuntut harus merubah dari lingkup keluarga gitu. Mulai dari cara pikir sendiri saja gitu ya. Iya, kalau sudah remaja mungkin itu tadi tergantung pada siapa Untuk teman bergaul dia. Tapi kalau masih anak-anak itu kan mesti dia hanya melihat dari sosok yang dicitrakan sebagai ininya kan, orang tuanya kan. yes, benar-benar banget. Dan perempuan kemudian di sini yang dibutuhkan kekuatannya gitu. Agar dia kemudian bisa menciptakan budaya yang damai untuk selanjutnya gitu. Kalau kemudian perempuan itu terus mereproduksi kekerasan yang sudah dia alami, ya tidak jarang kemudian anaknya juga akan menjadikan itu cara pandang gitu. Ya meskipun tidak bisa kemudian diserahkan sepenuhnya kepada perempuan, tetapi ibu yang kuat itu menjadi penting gitu. Yang bisa saya tadi itu ketika mempersiapkan ini saya mikir-mikir apa ya kita juduli, menertawakan kekerasan gitu. Kita butuh keterampilan untuk
keterampilan untuk kemudian menanggapi. Menertawakan kekerasan gimana nih? Bukan menganggap kekerasan itu sebagai sesuatu yang enteng, enggak. Kita akui itu kekerasan, tetapi kemudian bagaimana meresponnya itu tidak dengan langsung ya baperan ya, masukkan hati, habis itu nelongso dan sebagainya. Tapi ya ayo kita lawan dengan gojekan juga gitu. Kalau kemudian dengan mudah dilakukan, maka kita juga dengan mudah meresponnya dan tetap ayo kita lawan gitu lah. Lawannya itu ya dengan tertawa, tidak nelongsot, tapi kemudian tetap membangun kekuatan bisa melawan itu tadi gitu. Nah, tapi itu kan prosesnya nggak mudah, Muri. Kalau kita kebetulan berada lingkungan yang memang mendukung, jangankan kita mau bersikap yang berani gitu ya, bersuara aja, ada juga ya dalam keluarga yang perempuan itu tidak punya hak untuk bersuara gitu ya. Jadi perempuan itu hanyalah apa ya, mengikuti perintah dari kalau kalau yang dewasa dianggap dewasa kakeknya ya kakeknya, setelah kakeknya ya bapaknya, setelah bapaknya ya suaminya. Jadi seolah-olah perempuan itu nggak punya hak untuk ngomong aja, untuk memberikan pendapatnya itu nggak punya gitu loh. Jadi gimana untuk bisa kamu bilang menertawakan diri sendiri? Nah, itu sulit ya. Sepertinya mudah tapi itu sulit ya karena jangankan menertawakan ya, dia sendiri untuk bisa keluar dari kungkungan itu tadi ya, budaya patriarki, dominasi dari laki-laki yang memang secara dominan mengatur apa yang harus dia lakukan, itu kan sangat susah. Kalau yang melakukan kekerasan atau melakukan itu kan kayak orang gila ya. Ya kita lawan dengan cara yang gila gitu loh. Nah kalau kita dengan cara yang normal, ya nggak setara kan gitu. Jadi kalau orang gila itu ya kita lawan dengan kegilaan gitu. Bayangan saya tertawakannya ya dengan cara seperti itu gitu. Karena banyak misalnya yang saya hadapi ya seorang ibu rumah tangga sudah bertahun-tahun dia menjadi tulang punggung keluarga. Ya memang benar yang dikatakan Nur tadi itu dia nggak bisa ngomong gitu. Tapi dia punya strategi, bukan berarti mereka tidak punya strategi. Strateginya adalah dia tetap melakukan aktivitasnya dalam rangka apa? Saya bisa ketemu teman, ketawa, itu sudah menjadi kekuatan untuk bisa pulang. Itu yang pertama strateginya. Kalau ada satu disertasi dari dosen di Universitas Jember itu, pergi pengajian. Nggak mungkin suami ngelarang pergi pengajian gitu. Nah itu ya, tapi ada persoalan lain, Muri. Ke pengajian itu kita lihat dulu tokoh agamanya yang ngasih ini lumayan ini ataukah menambah dogma dan stigma kepada perempuan. Yang penting itu bukan pengajiannya kayak apa isinya, Nur. Itu kalau kita ya. Jadi ini strateginya perempuan. Makanya kemudian sekarang ada kan komunitas ibu-ibu sosialita. Mereka kan bukan isi pengajiannya itu apa, tapi kumpul kemudian mengekspresikan apa yang menjadi keresahannya, kelelahannya dan sebagainya. Itu strategi yang kedua. Gitu. Kalau ini ya di sini juga ibu-ibu di sini juga gitu. Jadi ada yang dia memilih untuk ya tetap bekerja, ada yang memilih pergi pengajian. Gitu. Ada yang kemudian memilih mengekspresikannya di medsos, dia menjadi narasumber untuk perempuan-perempuan yang lain, dia bercerita tentang apa yang dia lakukan gitu. Nah, kalau yang disayangkan itu justru orang-orang yang sudah ya ini ya memang sulitnya teori dengan praktek itu tadi. Dan amal itu gak mudah ya ternyata. Ilmunya lama tapi untuk ngamalin itu susah banget gitu ya. Udah pendidikan lebih dari S1 tetapi tetap saja tidak bisa mengungkapkan keinginannya gitu. Nah, kalau apa itu Nur yang Ghazali itu bilang man arofa nafsahu faqad arofa robahu gitu ya. Barang siapa yang mengenali dirinya maka dia akan kenal siapa Tuhannya gitu. Nah, tahu keinginan kita, kemauan kita. Kalau kita tahu kan berarti kita bisa mengungkapkan apa mau kita dan ingin kita. Nah, kalau
nggak berani, berarti kita perlu tahu caranya berani tadi itu seperti apa. Punya pekerjaan, ekonomi kuat, dan itu yang kemudian kan banyak kasus perceraian di Sleman ya, meningkat karena perempuan bekerja gitu. Alasannya itu di media tuh kayak gitu. Kita melihat bahwa ada keberanian yang muncul karena dulu cerai itu kan tabu ya. Ya, ya. Saya tidak menyarankan untuk bercerai, bukan, tetapi ini hanya untuk melihat gejala yang terjadi. Keberanian itu muncul dari perempuan untuk menggugat cerai ketika dia mengalami kekerasan yang terus-menerus di dalam rumah tangga. Karena apa? Dia daya secara ekonomi gitu. Ya karena kan memang yang dipikirkan kalau mau cerai nanti makan apa? Anakku sekolahnya gimana gitu kan. Nah ini kan keputusan yang tidak mudah kemudian untuk ya kan enak ya orang kalau kemudian dia sudah berdaya secara ekonomi ya udah kalau nggak cocok cerai saja gitu kan karena dia sudah punya pegangan ekonomi itu tadi. Tapi bagaimana dia sudah nggak lagi tergantung pada suaminya, pada orang lain ya. Dia pun sudah mandiri gitu kan. Tapi bagaimana dengan yang tidak itu? Mungkin berdiam diri dalam kekerasan itu juga strategi ekonomi gitu ya. Untuk kemudian bagaimana tetap bisa ini anakku harus tetap bisa sekolah dulu nih. Perkara misalnya ini kan yang sering dilakukan ya. Sakitku nanti dulu, tapi anak-anakku harus tuntas dulu. Habis itu baru dia berpikir untuk bercerai. Tapi ya ada juga ya. Tapi kalau nunggu anak-anak selesai dia jadi korban kekerasan sudah badannya udah babak belur tuh Muri. Kasihan. Ada kok sampai nenek-nenek juga masih kayak gitu. Di usia nenek-nenek kemudian dia menggugat untuk tapi ya tetap saja tidak bisa karena saya tidak tahu mungkin ada kekuatan agama, kekuatan mitos itu yang kemudian ini yang kemudian kita butuh apalah istilahnya di dalam pemberdayaan itu penyadaran terhadap perempuan gitu. Nah kesadaran itu tadi yang saya maksud dengan tahu nggak siapa dirimu, tahu nggak siapa kita, untuk apa gitu. Ya karena dalam Al-Quran sendiri misalnya bagi yang muslim nggak ada kok sama sekali pembicaraan tentang relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Nggak ada. Gitu. Yakin? Nggak ada. Coba kalau baca Al-Qurannya. Ada tuh nggak tahu ya, ada lagu qasidah, aku pernah dengar. Jadi perempuan itu katanya surga nunut neraka katut. Nah, ini kan nggak ada enak-enaknya ya. Kan itu bukan agama itu budaya. Itu Jawa. Apa? Jawa itu ya, budaya ada Jawa ya. Budaya Jawa. Nah, itu juga paling ya. Terus apa namanya akarnya dari budaya patriarki tadi ya kayaknya itu sampai muncul kayak gitu. Karena ya kita nggak paham agama yang perempuan gimana mau paham agama kalau nggak berangkat belajar, nggak dikasih akses untuk belajar, nggak punya kesempatan belajar. Coba Nur sendiri pasti mengalami ya setiap hari. Misalnya kalau mami kita hanya di rumah saja, ada nggak sih selesainya pekerjaan rumah? Mungkin enggak gitu ya. Mungkin enggak di antara pekerjaan rumah yang dari bangun sampai tidur lagi itu tadi kita belajar dengan konsentrasi. Saya sendiri loh ini enggak. Kalau saya sendiri ya, makanya saya keluar dari rumah itu untuk bisa belajar gitu. Dan ibu-ibu kan ya caranya untuk bisa belajar ternyata begitu gitu. Mereka, Bu, ayo kita bikin kelompok belajar gitu. Karena kalau di rumah nggak bisa belajar gitu. Jadi harus keluar dari rumah dulu untuk bisa belajar. Ada anaknya, ada suaminya. Nah, iya. Meskipun nanti ya, meskipun di komunitas itu tetap saja bawa anaknya gitu. Anaknya harus siaga.
Iya, iya. Kalau kalau Muri sendiri pernah nggak dulu, entah waktu kecil, entah sudah remaja atau sebelum menikah atau bahkan setelah menikah, barangkali pernah nggak punya pengalaman, ya itu jadi merasakan dampak adanya budaya patriarki itu? Ah, sangat merasakan gitu. Kalau Masih dari kecil? keluarga saya misalnya enggak, setelah menikah itu kan karena, Mhm. eee, Oh, malah setelah menikah ya? karena ya setelah menikah karena kalau saya dari keluarga yang terbalik Nur gitu. Jadi enggak, suami Terbalik saya gimana? terbalik gitu, enggak seperti biasanya. Ibu yang bekerja terus, bapak yang mengurusi rumah tangga gitu. Karena itu Dari orang tidak tuamu. punya imajinasi tentang, eee, relasi saya kemudian harus masak di rumah, nggak ada, karena yang memasak, Hmm. mencuci, dan sebagainya itu bapak saya. Mhm. Saya melihat itu, "Yo kok bapak nggak kerja ya? Gimana sih?" Gitu. Karena ngelihat di sekeliling itu yang bekerja suaminya Ya. gitu. Mhm, Tapi mhm. sekarang saya menyadari, wow banget ya ternyata keluarga saya gitu. Gitu. Jadi ibu itu kalau datang pulang ke rumah, ya sudah istirahat tidur. Setelah itu pagi bangun berangkat lagi gitu. Mhm, Bapak itu mhm. kemudian sampai pendidikan saya dan sebagainya. Nah, setelah menikah, ya saya kan bertemu dengan suami yang dari latar belakang yang Berbeda. eh, keluarga yang berbeda gitu. Nah, dari situ Mhm. kemudian saya merasakan ternyata tadi itu kalau umpamanya satu selain tubuh, yang kedua adalah keluarga. Keluarga ini mempengaruhi itu, Mhm, mhm. mempengaruhi pembentukan cara pandang, termasuk bagaimana membagi peran di dalam rumah dan sebagainya itu tadi. Di samping juga sejarah kita gitu, sejarah yang membentuk kita. Kita berelasi dengan siapa saja, berada di kampung mana, tinggal di mana itu. Jadi ada 3 ini tadi yang kemudian membentuk untuk menjadi perempuan tuh gimana sih gitu. Nah, ya pengalaman-pengalaman itu yang kemudian ya waktu saya membuat tesis itu tentang KDRT itu yang kemudian ya dari situ yang mendorong saya untuk membicarakan tentang perempuan di dalam keluarga itu seperti apa. Mhm, mhm. Ya, memang ini ya, apa namanya, ya itu tadi memang nggak lepas dari background keluarga ya. Mungkin Muri beruntung sekali ya dilahirkan dari keluarga yang apa namanya, tapi bukan terbalik ya, terbalik kemudian jadi bapaknya yang jadi korban. Kan Ya sering bisa kali ya. jadi begitu juga kalau mamanya kita pakai kacamata pelaku dan korban gitu. Tetapi kalau Maksudku kita gini, dalam pandangan apa namanya, dalam pandangan sosial seringkali kan, ketika kita melihat perempuan melaksanakan pekerjaan domestik itu seperti itu sudah lumrah, itu sudah wajar, itu sudah normal. Tapi kalau laki-laki yang mengerjakan pekerjaan domestik itu seperti suatu hal yang aneh atau justru dipertanyakan istrinya ngapain kok laki-lakinya disuruh belanja, kok disuruh cuci baju gitu kan. Padahal kan ya sama saja namanya pembagian tugas. Kadang kita sebagai suami istri gak ada masalah, tapi begitu ada tamu orang lihat tetangga, aduh, iki kok bojone dijerno. Nah, itu kan itu masih masih terjadi kan. ya itu tadi yang dimaksud dengan sejarah itu tadi ya. Kemudian kita kan menggunakan adat itu sebagai standar, nilai-nilai setempat itu yang menjadi standar gitu. Boleh nggak sih kita keluar dari standar itu? Kan nggak masalah kan? Gitu. Cuma jadi aneh karena anti mainstream itu tadi gitu, tidak seperti biasanya gitu. Ya itu kan seperti misalnya di sini setiap minggu kerja bakti gitu ya. Terus kita nggak berangkat kerja bakti itu kan jadi aneh. Padahal kan ya nggak apa-apa kan kadang-kadang karena pekerjaan yang dilakukan itu berbeda gitu. Tapi kan menjadi berbeda itu aneh ya. Ya, Masih dianggap aneh. sesuatu yang aneh.
Nah, biar ini nggak jadi aneh, maka kita harus terus melakukannya. Harus membiasakan ya. Nah, iya, terus saja kita lakukan untuk membuat keanehan ini jadi biasa saja gitu. Termasuk ini, aku yang juga merasa apa ya, merasa eman banget atau merasa risih ya dengan misalnya iklan-iklan, kemudian apa namanya beberapa film-film Indonesia yang masih menempatkan budaya patriarki itu sebagai apa namanya sesuatu yang justru semakin melanggengkan gitu kan, banyak sekali kan, justru tidak mengangkat adanya perubahan gimana perempuan itu punya akses untuk keluar, tapi justru ketika terjadi kekerasan dia kudu nangis meneng gitu kan. Kalau kita lihat film-film Indonesia kan itu justru membawa dampak dampak yang nggak bagus menurutku ya untuk gender mainstreaming misalnya kan. Ya itu memang itu yang tadi selain keluarga, selain tubuh kita juga sejarah. Sejarah itu kan ya bagian salah satunya adalah tontonan kita apa gitu ya. Bacaan kita apa. Pasti kok lambat laun itu akan membentuk cara pandang kita. Yang kita jadikan standar kan itu. Ya seperti anak-anak sekarang ya. Yang mereka jadikan standar apa? TikTok gitu. YouTube. Kalau ibu-ibu sama bapak-bapak biasanya YouTube yang ditonton pengajian di YouTube. Jadi menurut Ustadz YouTube kayak gini gitu. Yang dijadikan standar gitu. Karena akses yang mudah itu tadi. Nah, gimana ya caranya kemudian ya mungkin apa yang dilakukan oleh KR53 ini jadi sesuatu yang bisa mengobrak-ngabrik itu gitu. Biar kemudian yang kan mainstream ya, kalau nggak nonton TikTok itu nggak keren gitu. Ya udah nggak usah nonton TikTok kenapa juga gitu misalnya. Atau mungkin Kalau iklan aku ya. kalau aku sih nggak gitu ya. Di rumahku tuh sekarang TV-nya tak matikan. Jadi kan dulu anakku pas aku tinggal memang sekian tahun anakku waktu kecil memang aku ya menguatkan diri untuk standby lah di ranah domestik, maksudnya jarang-jarang lah. Tapi lama-kelamaan memang apa ya, aku pikir perempuan dan ibu rumah tangga itu tingkat stresnya tinggi ya ketika berada di rumah. Karena lihat dengan pekerjaan, kalau suami kan misalnya keluar dia bisa bertemu dengan teman-temannya, masih bisa ngopi. Tapi kalau perempuan yang sudah stay di domestik itu ya, ada aja pekerjaan, belum lagi anaknya bertengkar minta ini minta itu benar-benar menurut aku tingkat stresnya tinggi ya. Apalagi kalau yang benar-benar 24 jam di rumah, nggak ada keluar sama sekali, itu benar-benar akan stres ya. Dan aku pernah merasakan situasi itu sampai kemudian aku bilang ke suami, walaupun dia sebenarnya nggak pernah melarang aku untuk keluar, tapi memang komitmen aku karena masih bayi gitu kan, udahlah aku luangkan sampai dia nggak bisa jalan, baru aku kegiatan lagi di luar. Nah memang tapi lama-kelamaan nggak kuat. Aku butuh teman untuk ngobrol, untuk sharing itu satu hal yang bisa mengurangi kekusutan dalam pikiran. Karena kalau di rumah terus kayaknya stuck gitu ya, mandek gitu kepala kayaknya, ini kayaknya mau pecah. Walau hanya sekedar pergi ngopi, ngobrol sebentar ketemu teman itu kayaknya sudah fresh gitu. Beda dengan kalau yang 24 jam harus di rumah dengan rutinitas yang sama, perputaran yang sama gitu kan tiap hari. Itu kayaknya waduh, ini kayaknya bisa tua sebelum waktunya. Nah, aku bayangin berapa banyak ya perempuan-perempuan di sana yang memang masih berada dalam situasi itu dan belum bisa keluar. Apalagi kalau tidak memperoleh pasangan hidup yang mempunyai pandangan yang sama, kalau dia juga atau si pasangannya ini juga butuh waktu untuk me time, untuk sekedar hanya ngeteh atau ngopi, tapi itu menurutku penting banget ya untuk merilekskan otak yang harus bertemu dengan rutinitas yang sama gitu. Nah, kalau menurut Muri sendiri gimana? Kak, seandainya saat ini masih ada teman-teman kita yang di sana yang masih belum berani nih ngobrol dengan pasangannya untuk Mas atau aku mau ini nih mau ada waktu 1 minggu sekali lah keluar atau paling enggak berani membagi tugas di rumah. Nah, kira-kira apa nih masukan dari Muri untuk teman-teman kita yang di sana yang masih ragu-ragu untuk bersuara dengan keluarganya? Pertanyaan saya sebenarnya boleh nggak sih kita nggak bersihin rumah? Boleh.
Iya, Boleh. kalau umpamanya duduk dengan pekerjaan rumah, udah nggak usah dilakukan dulu gitu. Karena toh sebenarnya soal pekerjaan rumah itu kan bukan apakah itu jadi komitmen dengan suami atau itu sebenarnya kebutuhan kita akan rumah yang bersih, terus kemudian menikmati kerapian, biar rumahnya sehat gitu. Ini kan dua hal yang berbeda ya. Jadi kita Ya. karena patuh atau karena kita sadar bahwa saya membutuhkan lingkungan yang bersih gitu, atau rumah yang rapi biar enak dipandang gitu. Itu ya, lakukan sesuatu yang tidak biasa Anda lakukan gitu. Kadang-kadang harus nakal juga. Karena nggak semua bisa pergi ke warung kopi, Nur. Iya, iya. Ya gitu Justru ya itu. misalnya. Gitu. Justru Udah itu. kalau Makanya kalau ke sini tuh biasanya teman-temanku, ayo ke warung ngopi bareng gitu udah yang pandangannya nanti ada cowok-cowok. Ada juga tuh temanku SD, SMP gitu kan kadang ketemu gitu kan. Ayo ketemu ngopi. Loh, kamu nggak dimarahin suamiku? Ya enggak lah, ngaku ngopi bareng suamiku. Nah, masih ada, maksudnya masih ada memang di sekitar kita mereka yang takut hanya sekedar ketemu atau ke kedai kopi itu seolah-olah itu adalah ruangannya laki-laki gitu ya. Atau menu kopi aja itu masih ada pelabelan itu adalah minuman untuk laki-laki. Kadang aku sampai, Mbak, minum kopi nggak apa-apa loh. Kayak gitu ya. kalau aku bukan karena itu minuman laki-laki, tapi lambungku nggak kuat gitu, makanya aku nggak Itu minum beda kopi. lagi, beda konteks ya. Nah itu maksud saya kan gitu ya. Jadi maksudnya pandangan kita itu bukan karena ini wilayahnya laki-laki, ini wilayahnya perempuan, enggak. Tetapi kalau kita sudah mengenal tubuh itu kan kita menolak dan menerima tadi kan karena keputusan yang dibutuhkan oleh tubuh ini apa gitu loh. Ya termasuk kan kalau mamanya sudah stres, berarti kan kita butuh istirahat, butuh rileks. Udah lakukan apa yang membuatmu rileks. Ingat-ingat sejak kecil kalau sedang stres ngapain. Lakukan itu gitu. Nggak dosa kok. Ya kalau nggak dosa Muri, tapi kalau pasangannya nggak tipe yang otoriter, kalau yang otoriter ya nggak bisa lah. Ya, tetap nggak dosa. Nggak ada Nggak dosa. dosa, tapi nggak bisa untuk mereka berani melawan atau ngomong aja itu kan nggak semuanya bisa Muri. Nggak usah ngomong. Diem aja. Tapi lakukan. Kan kadang-kadang Habis itu dikancingi gak oleh jangan pulang sekalian. Nah. ya rapopo gitu. Oh, rapo. Beneran, nggak pulang. Nggak boleh pulang malam, jadi pulangnya pagi. Lu kok nggak pulang malam? Iya, soalnya nggak boleh pulang malam, jadi pagi aja aku pulang tidur di rumah teman. Iya, kan karena ya, sebenarnya yang mengikat itu tadi yang membuat itu tidak bisa dilakukan kan karena ada keyakinan kalau misalnya itu melawan dan itu dosa gitu. Kan kita itu punya jalan yang sama ya untuk menuju Tuhan itu antara laki-laki dan perempuan nggak ada bedanya kan. Nah, lalu yang mengatur kita ini kan soal misalnya apa yang dimaksud dengan patuh terhadap suami. Ya kan? Lalu kemudian kalau kayak gitu namanya memberontak gitu kan, dihukumi apa gitu kan. Padahal kan kalau kita ingat-ingat karena tadi tujuannya kepada Tuhan itu juga termasuk menikah itu adalah ibadah, berarti sebenarnya kita punya kesempatan yang sama untuk beribadah itu tadi. Lah kalau itu sudah menyalahi untuk tidak bisa beribadah, termasuk misalnya nggak nyaman, pengen nangis terus, berarti kan ada yang salah. Nah iya, berarti kan ada yang salah dengan cara beribadah kita. Kalau sudah ngerasa seperti itu yang kita lakukan, ayo kita lihat apa ini yang salah dan jangan lakukan yang salah itu terus lagi gitu. Mungkin ketakutan akan dosa itu sih sebenarnya yang terutama. Terus yang kedua juga malu dengan tetangga. Nah, saya baru ingat Nur. Ingat apa tuh? Apa sih yang dimaksudkan aib?
Aib yang ditutupi, tidak ingin diketahui orang, itu kan namanya aib. Nah, iya. Sesuatu yang ditutupi. Nah, iya, tapi kan kadang-kadang kan kita kebalik ya. Sebenarnya itu memalukan untuk siapa lah. Kalau menurut kita itu tidak memalukan, berarti kan itu bukan aib. Ini Iya. yang catatan saya yang utama. Kadang-kadang kan kita menganggap bahwa semua orang itu memperhatikan kita gitu loh. Kok GR banget. Jadi dikit-dikit Sok-sok artis. kalau kita salah, oh ini aibku gitu. Itu yang kemudian membebani kita untuk tidak bisa keluar dari lingkaran kekerasan itu. Gitu. Padahal yang kita kemana-mana itu nggak ada yang lihat kita kok. Yang lihat kita Tuhan gitu misalnya. Coba kita tempatkan itu tadi. Yang lihat kita malaikat yang selalu bersama kita gitu misalnya. Yang kita pegang Quran dan hadis gitu. Terus kenapa mesti takut kalau itu tidak menyalahi perintah dan larangan yang ada di dalam teks gitu. Yo ra iso ngono toh gitu ya. Bisa aja kenapa enggak gitu. Cuma kemudian iya, karena kamu ada apa namanya lingkungan yang berbeda, Muri. Tapi ada juga enggak. bahkan beberapa laki-laki misalnya atau misalnya aja ya terakhir di Jombang ini ada kasus kekerasan yang menjadi korban santri dan pelakunya anak dari kiai. Nah, itu mereka justru menggunakan agama sebagai alat supaya si santri ini tidak melawan. Sehingga terjadi kekerasan, ya dia akan nurut karena dia takut kualat, takut kalau melawan nanti dosa sama kiainya. Nah, itu justru hal yang kemudian menjadi bumerang bagi perempuan gitu ya. Apalagi relasi kuasanya lebih rendah daripada laki-laki. Gimana coba iya, kalau ada benar kasus sekali seperti dengan itu kan susah untuk melawan. ada juga yang waktu itu kasus menikah terus dengan apa karena kata suaminya dosa kalau nolak gitu tuh. Coba itu dikaji lagi hadisnya seperti apa gitu. Nah, kalau biasanya kan kalau bicara tentang gender mainstreaming itu kan ada AKPM ya, akses, kontrol, partisipasi dan manfaat. Partisipasi. Dan sebagai perempuan kita udah dikasih kesempatan nih untuk belajar di mana saja. Ayo kita cari dengan kita melawannya itu tadi dengan mempelajari teks-teks itu gitu. Ya, WCC sudah banyak di mana-mana juga ya Nur, ya kan? Iya, di tempatku juga ada aku. Iya, beberapa kali aku ngobrol dengan teman-teman. Iya, maksud saya yang kayak gini ini itu juga perlu kita lakukan dengan mengatakan enggak kamu nggak dosa kok gitu, tenang aja gitu, nggak ada yang bagian itu kemudian mengatakan dosa. Kan kita sebagai perempuan kadang-kadang nggak berani mengatakan itu kan karena nggak tahu kita dihukumi pakai agama, jadi kita nggak bisa ngelawan pakai agama, padahal kita juga punya hak untuk mempelajari agama itu dan mengatakan tidak ada itu di dalam agama gitu misalnya. Nah ini maksud saya tadi berbicara tentang aib itu apa, karena ini yang dijadikan dijadikan kata kunci oleh yang namanya agama itu untuk tidak membicarakan masalah keluarga keluar gitu. Padahal di dalam Al-Quran sendiri misalnya ada tahapan-tahapan ketika kita sudah mengalami ketidaknyamanan, ayo bicarakan dengan suamimu. Kalau nggak berani, ke keluargamu. Kalau nggak berani lagi, ke WCC. Atau yang terakhir, jalan terakhir adalah pengadilan gitu kan. Gitu. Maksudnya ini di dalam Al-Quran sendiri kan kita udah dikasih rute nih untuk kemudian begini loh caranya kalau kamu mengalami kekerasan. Ya memang tantangannya luar biasa. Mungkin saya bisa dikatakan, kamu kan nggak ngalami itu. Siapa bilang gitu maksudnya. Kita punya strategi yang berbeda mungkin gitu ya. Kan nggak semuanya harus kita ungkapkan ya, Nur gitu maksudnya Tapi banyak kasus kan kayak gitu karena itu keberanian itu saya nggak tahu apa karena ya tadi itu karena satu kita nggak pahami tubuh kita, yang kedua karena keluarga kita nggak mendukung, yang ketiga tadi itu kekuatan kita untuk memahami norma, nilai, adat dan sebagainya itu tadi yang belum kita dapat.
Sehingga kalau sudah terjebak dalam itu tadi ya sudah kayaknya udah tidak ada jalan lagi ke surga gitu. Atau itu jadi jalan ke surga ya? Atau kalau mau jalan ke surga harus nurut itu tadi apa kata suami. Nah, itu juga ya. Nah itu yang tafsir-tafsir yang semacam itu kan yang kemudian perlu kita suarakan ya dengan tafsir yang lain. Karena banyak juga kok sudah banyak tafsir-tafsir yang tidak misoginis gitu, yang tidak mau. Nah itu yang terus menurut saya sih kalau bicara tentang perempuan dan agama, ya itu tadi tafsir-tafsir yang semacam itu yang kita perlu suarakan. Atau perempuan-perempuan memang harus lebih banyak melihat ini ya, apa namanya, jangan melihat sinetron lagi ya. Coba dilihat itu kita obrolan-obrolan diskusi-diskusi tentang perempuan yang pastinya itu akan menambah asupan, menambah nilai, value dan akhirnya nanti dia bisa berani bersuara itu kan karena dia paham seperti yang Muri bilang. Kan pertama dia paham, kedua ada temannya nih yang sudah berani bersuara gitu ya. Ada teman yang sudah berani melawan ketidakadilan ya. Kita nggak ngomong melawan ke personnya gitu, tapi kita melawan hal yang memang membuat kita merasa tidak adil, merasa kita dirugikan. Kan itu. Seringkali kan ketika kita mengikuti training atau workshop tentang gender gitu kan, kesetaraan, seringkali kan orang berpendapat Iki akan mengubah posisi, gimana sih laki-laki ini akan menjadi posisi di bawah dan perempuan di atas. Padahal kan itu salah. Kita kan mengikuti workshop atau training seperti itu kan untuk gimana kita itu melihat posisi yang seimbang, posisi yang balance, yang tidak ada yang dirugikan kan gitu ya. Tapi seringkali kan itu tadi orang berpandangan, oh nanti sepulang dari training gender, wah ini langsung berani nih sama suaminya, berani sama bapaknya, kan seringkali gitu kan Muri. Iya. Ya karena seringkali ketidaktepatan kita itu menyerang manusianya, bukan perilakunya. Nah, padahal yang perlu kita ubah tadi itu perilakunya, perbuatannya. Jadi saya nggak tahu nih di Indonesia nih hukumnya sebenarnya yang kita serang kan perbuatannya, gimana membuat orang itu jera, tidak melakukan lagi. Tetapi kan kita tetap merangkul dia, menerima dia gitu. Ya kita tidak akan bisa menerima dia kalau kemudian dia terus-menerus melakukan. Tapi kalau dia mau berubah, kenapa nggak kita terima gitu? Karena toh kita ini juga misalnya kita yang pernah menjadi korban ini kan kita juga manusia gitu dan sangat mungkin kita melakukan hal yang sama gitu. Tapi kan karena kita tidak mau itu terus-menerus terjadi, makanya ayo kita mengubah perilaku itu gitu. Kalau aku mengajakmu mengubah perilakumu bukan berarti aku akan meninggalkanmu, enggak. Aku akan tetap bersamamu gitu. Tetapi ayo kita sama-sama berubah gitu misalnya gitu. Itu yang seringkali kemudian ketakutan lelaki atau kalau istrinya memiliki pendidikan yang lebih tinggi atau karena takut jangan-jangan nanti aku nggak dihargai lagi gitu ya. Ya tetap kan kita sebenarnya tetap dalam rangka untuk ingin menghargai itu tadi. Nggak enak kok ke surga sendirian, kalau aku pun tetap ingin mengajak suamiku ke surga bareng-bareng. Meskipun aku bisa dapat tiket gratis gitu ya, masuk sendirian ke surga, tapi aku tetap aja ingin ngajak suamiku. Lebih enak ada temannya ya. Nah, iya, nggak enak toh. Ngopi aja kalau sendirian kan nggak enak ya, Nur? Iya, sepi, kecuali terpaksa. Iya, yang terakhir ini, Puri, pesan apa sih yang ingin kamu sampaikan atau kepada teman-teman nih, Sobat R53 yang saat ini mungkin masih belum, bukan gak berani ya, mungkin belum, yang lagi mendengarkan kita, yang belum berani, keluar dari zona ketidakadilan, zona ketidaknyamanan, apa sih pesan yang ingin Muri sampaikan kepada teman-teman semua? Ya, pesan saya dengan pertanyaan, sudah kenal belum siapa dirimu? Kalau sudah kenal, coba deh tanya pada dirimu apa yang kamu mau. Kalau sudah tahu apa yang kamu mau mewujudkan itu sama siapa? Kan enak ya kalau bareng-bareng. Nah, itu sih pesan saya untuk perempuan. Kalau misalnya nih, teman-teman belum bisa keluar dari
lingkaran tersebut gitu. Karena sebenarnya siklus itu tetap akan terjadi pada kita. Jadi ada kalanya siklus itu bulan madu, nanti jatuh cinta, bulan madu, mengalami kekerasan, balik lagi. Itu terus. Di dalam fase hidup kita akan tetap seperti itu, tetapi kemudian levelnya meningkat. Ini yang kemudian saya maksud dengan ini riset tentang diri kita, tentang siklus hidup kita itu tadi. Nah, kalau sudah bisa kita ketahui, kan kita sudah mengenal, oh kalau fase begini berarti aku harus begini. Kemampuan apa lagi yang harus aku tingkatkan? Tapi kalau tiba-tiba nih, kok judek ya, apa judek nggak bisa, stres, nggak bisa. Jangan takut, sampaikan saja, tuliskan, tapi jangan diviralkan. Nanti dulu kalau viralnya gitu. Istilah anak muda itu udah gabut banget. Nah ya gabut lah gitu. Ayo deh ditulis, hubungi saya atau hubungi KR53 gitu ya. Ceritain aja, nggak usah takut. Kita akan merespon apa dan kita akan merasakan apa, enggak. Sampaikan aja dulu, itu adalah fase di mana kita bisa kemudian mengurai. Mungkin Anda sendiri sebenarnya yang tahu solusinya, karena sebenarnya setiap masalah yang datang pada kita sudah tahu solusinya. Cuma untuk menentukan mau itu atau enggak, itu yang kemudian kita butuh waktu. Gitu, Nur. Iya, tapi dari kata-katamu tuh aku jadi ingat ini, Muri. Jadi memang perempuan itu aku rasakan ya, mereka itu jarang memperhatikan dirinya. Dia sakit pasti nggak dirasakan. Yang dirasakan kalau anaknya sakit, suaminya sakit. Sehingga dia jarang sekali ya, itu yang kamu bilang, mereview dirinya sendiri. Apa yang salah atau apa yang dirasakan, itu kayaknya seringkali itu perempuan sampai lupa tuh. Aku pernah ada kasus ibu-ibu ya, dia sakit kanker sampai stadium 4, sudah parah gitu. Karena dia nggak peduli gitu ya, nggak ada yang nggak ada apa ya, budaya yang menyebutkan kalau dia harus memperhatikan dirinya gitu, memperhatikan tubuhnya, udah capek, udah harus istirahat. Itu masih banyak terjadi aku kira ya di sekitar kita, sehingga mereka nggak pernah tahu apa yang sebenarnya mereka mau, atau apa yang mereka mau tapi mereka nggak punya keberanian untuk bersuara itu tadi. Iya. Nah, itu. Saya tanggapi boleh, Nur? Kalau boleh, soal ini. Jadi apa tadi? Nah ini kebiasaan saya sekarang gini, suka hilang. Untuk bisa, ya Allah hilang beneran ini. Sebentar. Untuk bisa mereview itu tadi, kalau kita nanti ya di saat waktu kita udah tiba, terus tiba juga saat perhitungan, yang ditanya suami kita kok, bukan toh? Yang ditanyakan kita sendiri. Karena itu ini menjadi dasar kenapa kemudian kita harus mengenal diri kita sendiri, karena yang akan mempertanggungjawabkan tubuh ini adalah kita sendiri. Meskipun suami misalnya membiayai kita dan sebagainya, enggak, suami tetap akan ditanya juga perkaranya sendiri, tanggung jawabnya sendiri gitu. Kita hidup di dalam keluarga ya, tetapi tetap saja yang bertanggung jawab tetap kita sendiri kan. Meskipun kita nanti kenal dan saling menyapa, tapi nggak bisa, tetap aja. Selain pertanyaan siapa Tuhanmu, siapa nabimu gitu ya. Tapi kan tetap semuanya. Kamu tanya aku, Muri. Saya kan nggak tahu, saya kan belum melihat di fase itu. Kamu ngomong perhitungan, langsung nyatu perhitungan apa ini? Karena kemarin habis pemilu, perhitungan apa nih? Masih belum move on ini ya dari pemilu. Kalau itu nggak usah ngalami dulu lah, Nur. Jangan, kalau sudah ngalami nanti. Iya, jangan dulu ya. Makanya aku pas kamu tanya, waduh, aku belum kontak-kontakan sama malaikat ini ya, nggak tahu. Nyambungku perhitungan yang pemilu kemarin tuh ngapain gitu. Nah,
Satu lagi Muri, ngomong soal media ya, media sosial. Nah, seringkali kita nggak bisa melawan tuh, misalnya menghentikan untuk media sosial. Misalnya TikTok yang lagi digandrungi anak muda. Menurutku kita nggak bisa melarang anak kita misalnya yang beranjak dewasa untuk, kamu jangan TikTokan. Tapi kita bisa mengarahkan atau mengajak bersama-sama membuat konten-konten yang isinya itu memberikan informasi yang edukatif, misalnya tentang kesetaraan, nggak hanya sekedar joget-joget gitu ya. Atau enggak hanya sekedar apa tuh melo-melo, lebay, tapi ada loh konten-konten yang itu bisa efektif kalau memang arahannya benar gitu ya. Jadi nggak bisa kalau zaman sekarang anak itu menurutku ya generasi milenial ketika semakin mereka dilarang, mereka akan semakin penasaran dan semakin berontak. Yang bisa kita hanya ini ya mengajak mereka untuk mempositifkan media sosial itu kan sebenarnya netral. Yang membuat dia berdampak negatif atau enggak kan ketika para konten kreator itu membuat kontennya menjadi positif atau negatif kan gitu. Jadi menurutku kita semua lah media apapun, kebetulan KR53 mungkin di podcast, di Spotify juga ada. Nah kita kan mengajak atau cara kita mengantar adanya media mainstream yang cenderung masih kuat budaya patriarkinya ya lewat media sosial juga gitu ya, karena mereka mainnya penyebarannya di media sosial ya, kita melawannya juga media sosial. Makanya aku ajak Muri, ajak teman-teman yang lain, teman-teman BCC Jombang, teman-teman aktivis perempuan untuk bersuara. Mungkin next mungkin aku bisa coba juga di TikTok, KR53 bisa di TikTok, tapi dengan konten yang memang edukatif, bukan yang sekedar hura-hura atau budaya yang berdampak negatif gitu buat anak muda. Gitu sih Muri. Oke, terima kasih Muri. Ini nggak terasa tadi jadwalnya jam 40 menit. Ini sudah 1 jam lebih. Nggak pernah. Kita udah berapa tahun ya sejak Seville itu berapa tahun? Ada 10 tahun lebih ya? 2008 berarti udah berapa tahun? 6 tahun. 16 tahun. Enggak. 16 tahun lama ya. Iya, 16 tahun. Tapi kayaknya dulu waktu di training juga nggak pernah kita ngobrol selama ini ya. Iya. Dulu nggak ada bahan obrolannya soalnya. Sekarang udah kebanyakan. Atau kita terlalu terfokus dengan materi pelatihan, jadi nggak inilah. Nggak banyak waktu dan mungkin situasinya berbeda ya. Kalau dulu kita di bawah kekuasaan saat itu. Kita di dalam kekuasaan. Muri udah nikah atau belum dulu? Waktu di itu udah baru nikah itu. Oh, baru nikah ya. Kalau aku belum. Jadi benar-benar terasa bedanya ya sebelum dan sesudah menikah. Jadi kadang memang ini ya Muri, memang kadang ketika pasangan kita membolehkan, tapi yang gandoli itu kadang bukan suami ya, tapi anak gitu ya. Kita nggak tega gitu ya ketika usia masih kecil. Dan itu memang kayaknya perasaan seorang ibu memang gitu ya. Kadang kita mau acara berapa lama gitu, kayaknya ada rasa yang nggak tega. Beda kalau laki-laki itu kadang kalau ibunya di rumah sama anak-anaknya itu kan tenang ya. Tapi kalau kita meninggalkan anak-anak sama bapaknya, kadang itu ada perasaan kurang tenang. Oh jangan-jangan ini ya kurang ini ya. Oh jangan-jangan anak-anak misalnya waktu sekolah, oh jangan-jangan bajunya keliru ya. Itu masih ada gitu di pikiran. Walaupun pasangan kita memberikan kebebasan kita untuk keluar, tapi masih ada. Jadi pagi itu harus ngebel dulu, gimana anak-anak sekolahnya udah siap? Oke. Itu sebagai perempuan rasanya nggak bisa lepas gitu loh, masih ada yang dipikirkan di rumah, walaupun acara keluar gitu ya. Tapi kalau suami Muri, terima kasih. Gimana? Kalau suami enggak ya? Kalau suami kayaknya enggak. Nah iya, kalau suami nggak usah dipikirin, kalau anak pikiran. Iya, seolah-olah mereka itu pasti tenang kalau sudah sama ibunya kan. Tapi kalau kita sama bapaknya belum tentu tenang, apalagi masih kecil gitu kan, kadang takutnya nanti ada apa yang kurang. Tubuh yang terbelah. Nah, jadi tingkatin aja, tingkat teleponnya antara kita sama pasangan. Kalau ada acara keluar kota 1 minggu gitu kan, siapa yang paling sering ngebel atau ngontak anak-anak gitu. Pasti lebih banyak perempuan karena apa ya? Naluri apa ya, kita memang lebih khawatir ya, nggak tahu sih itu mungkin bawaan ya. Oke, makasih Muri untuk sharing-sharingnya. Next mungkin kita bisa sharing dengan tema yang berbeda. Yang kemarin itu ada tema hegemoni ya,
Tapi kayaknya lebih berat lagi, makanya kita tema yang ringan-ringan dulu, biar step by step, biar nggak kaget. Yang pasti kita berharap teman-teman ada hal yang bisa diambil dari sini. Tentu kita juga perempuan-perempuan yang belum sempurna ya. Aku yakin masih ada hal-hal yang masih kita pelajari, dan termasuk aku sendiri dengan adanya KR53 ini aku banyak belajar. Misalnya hari ini aku belajar dari Muri, kemarin aku belajar dari teman-teman bagaimana melihat konteks perempuan dari sisi pertanian, perempuan dari sisi politik itu memang berbeda-beda, dan tingkat apa namanya persoalan-persoalan yang dihadapi itu juga berbeda-beda gitu. Oke, terima kasih Muri. Next kita sambung lagi. Oke, Untuk siap-siap. waktunya, terima kasih untuk semuanya. Dan ya Sobat KR53, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di 2 hari atau 3 hari ke depannya dengan tema yang berbeda. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.